Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pertemuan terakhir dari tema serial yang kita bahas cukup lama, yaitu tentang doa Bapa kami. Ini bagian ke-7. Nah, mari kita siapkan hati kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kuduskan, layakkan kami untuk boleh belajar, mendengarkan apa yang Kau mau kami pikirkan. Hamba-Mu cuma alat, sangat terbatas. Biarlah Kau ambil alih. Segala kemampuannya adalah kemampuan dari Engkau. Urapi dalam urapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 13, Bapak Ibu Saudaraku, bagian terakhir, ya, kita amati sejenak. Dalam Matius 6 ayat 13 mengatakan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini merupakan penutup dari doa Bapa kami. Apa yang menjadi pesan dari ayat ini? Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita pikirkan dalam pikirannya itu adalah Allah yang menjadi pusat, sumber berkat, kebenaran, dan yang menggenapi seluruh rencana kekal alam semesta. Jadi kita harus berpusat, berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sentral dari doa kita. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang berkehendak. Allah yang berencana. Allah yang mencipta, mengatur, dan memelihara segala ciptaan sampai kiamat dan kekekalan, saudara. Jadi inti dari doa ini adalah fokus kita kepada Allah. Seperti dalam doa Bapa kami, kita mulai dengan Allah. Lalu ada permohonan-permohonan yang kita ajukan kepada Allah, kepada Dia. Dan kita harus kemudian mengembalikannya lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena segala sesuatu itu berasal dan bergantung dan kembali kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 11 ayat 36, Paulus berkata apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu dari Dia. Nah, saudara, dari penutup dari doa Bapa kami, kita melihat ada 3 pelajaran yang penting. Ketika kita berkata, Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertama, jadi ketika kita berdoa, mari kita ingat, kita berdoa bukan oleh karena kebaikan kita, karena ada andil, ada jasa yang sudah kita lakukan, lalu kita gerakan hati Allah untuk menjawab doa kita. Nah, sebagai contoh, ada 3 orang penting dalam Alkitab, di mana dia berdoa namun doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Pertama, Elia. Elia adalah nabi yang luar biasa. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menurunkan hujan. Sehingga terjadi paceklik di zaman Ahab. Terjadi dalam 3,5 tahun tidak ada hujan. Luar biasa kuasa Tuhan di balik doa yang dia panjatkan. Namun di saat dia dihimpit ketakutan, perasaan yang begitu tertekan karena ancaman dari istri Raja Ahab, yaitu Ratu Isabel. Dan dia ingin mati. Nah, coba kita lihat bagaimana doa Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek
moyangku. Jadi doa dari Elia adalah ingin mati. Apakah Tuhan jawab? Tidak. Justru Tuhan mengirim malaikat. Malaikat membawa makanan. Dan dia berjalan dan dia dipakai Tuhan lagi. Secara luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga dia mampu berjalan secara luar biasa. Nah, jadi doa Elia tidak dijawab. Padahal kita melihat doa-doa ya sebelumnya luar biasa hebatnya. Tapi ketika dia minta ingin mati, Tuhan tidak jawab. Yang kedua, Paulus. Ya, Paulus mengalami pergumulan yang begitu berat. Paulus adalah rasul yang banyak diperhadapkan dengan kesulitan. Dan suatu saat dia bergumul dan dia minta kepada Tuhan. Untuk apa? Terjadi kesembuhan karena penderitaan yang dia alami. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Paulus menghadapi penderitaan yang itu berat. Digambarkan seperti duri dalam daging. Dan dia minta 3 kali dia berdoa kepada Bapa, kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menjawab. Tuhan Yesus berkata, sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Cukup. Tuhan tidak jawab. Yang ketiga, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia menjadi manusia. Dia tahu dia harus menjalankan misinya, yaitu mati di salib. Namun, ketika beliau harus bergumul di Getsemani, sebuah pergumulan yang begitu berat dia rasakan, 3 kali beliau berdoa. Mari kita lihat dalam Matius 26 ayat 39 dan ayat 44. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lanjut, dalam ayat yang Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Matius 26:44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Kita melihat, kalau boleh, lalukanlah aku dari cawan, ya, penderitaan, salib itu, ya. Dia ingin menyingkirkan itu dari penderitaannya 3 kali. Tapi beliau berkata, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi kita belajar hari ini. Kita melihat dari Elia, dari Paulus, dan dari Yesus sendiri yang datang menjadi manusia, berdoa. Namun, Bapa tidak menjawab doa mereka. Apa kurangnya mereka? Pengabdian? Sangat hebat. Ya, dedikasi pengorbanan luar biasa. Mungkin hari ini engkau merasa aku sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Aku berikan waktu banyak. Sudah berkorban melayani. Banyak korban yang aku berikan. Ketika kita berdoa, kita merasa pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Ketika kita tidak mendapatkan jawaban, kita sudah berdoa berkali-kali. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kita akan kecewa. Hati-hati. Ya, kita berdoa bukan oleh karena kita baik, karena kita hebat. Kita berdoa karena doa kita berdasarkan belas kasihan, kebaikan, dan kesetiaan Allah. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita mendapatkan jawaban doa. Mari yang kedua, mengembalikan hasil doa, jawaban doa itu kepada Allah. Tuhan Yesus berkata apa tadi?
Engkaulah yang empunya kerajaan. Artinya apa? Kerajaan dunia ini bukan apa-apa. Ya, karena untuk sementara dipinjamkan. Ingat bahwa kerajaan bukanlah milik manusia, melainkan milik Tuhan. Nah, karena itu ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan, jawaban doa, biarlah kita tetap ada dalam kerajaannya. Jangan keluar dari kerajaannya. Kita ingat bagaimana kebaikannya. Dan kerap kali ketika kita mendapatkan jawaban, kita diuji kesetiaan kita. Terlebih lagi ketika doa kita tidak dijawab. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Dia. Jelas Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Dan kita melihat bagaimana, sebagai contoh Daud. Ya, memang Allah tidak menghendaki Daud yang membangun bait Allah. Namun Daud mempersiapkan luar biasa. Segala logistik, bahan, material disiapkan begitu hebat. Dana keuangan melimpah. Dan apa yang dia lakukan ketika dia mendapatkan jawaban atas semua kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan untuk pembangunan bait Allah itu. Mari kita lihat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 21. Mari kita lihat dari ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah yang aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu lah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keilasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Sampai ayat 29 saja. Jadi kita melihat Daud mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Biar kita belajar. Apa yang sudah kita capai, kita nikmati berkat-berkat Tuhan itu. Ya, bukan karena kita hebat. Semata-mata oleh karena kebaikan, kesetiaan Tuhan kepada kita. Karena itu, kembalikanlah apa yang kita nikmati itu kepada Tuhan. Apa tujuan terbesar hidup manusia di dunia ini? Apa menjadi tujuan terbesar hidup kita? Sederhana jawabannya, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Bila kita belajar memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, puji Tuhan. Yang ketiga, berdoa berarti kita percaya kepada Allah. Dalam doa Bapa kami terakhir ada ungkapan amin. Nah, kata amin ini penutup dari doa Bapa kami. Kata amin itu artinya benar, setuju. Jadi prinsip di sini,
betapa kita perlu saat kita berdoa, kita meyakini bahwa Allah itu memang mengajarkan kepada kita berdoa seperti itu. Dan Allah yang mengajarkan kita berdoa seperti itu adalah Allah yang siap mengabulkan doa-doa kita. Dan itu membuat kita bergairah berdoa. Karena kita yakin Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, dengan berdoa berarti kita mengungkapkan percaya atau keyakinan kita hanya kepada Allah. Kita lihat kembali tentang Elia. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus 5 ayat 17a. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kita melihat Elia sama seperti saudara dan saya. Yang membedakan adalah Elia sungguh-sungguh berdoa. Karena itu saudaraku, mari kita belajar kalau kita percaya bahwa kata amin itu benar dan setuju berarti kita percaya kepada Tuhan. Marilah sungguh-sungguh berdoa. Nah, namun ketika kita sungguh-sungguh berdoa namun belum terjawab doa kita. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau doa kita belum terjawab, berarti kemungkinan besar doa kita bukan kehendak Tuhan. Karena itu kita belajar mempercayakan, ya, berani percaya. Seorang yang berani percaya berarti dia belajar menyerahkan doanya itu kepada Tuhan. Ya, dia naikkan segala permintaannya lewat doanya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan belum jawab, dua kemungkinan. Tuhan akan menjawab pada waktu yang tepat. Atau kedua, bisa jadi Tuhan ingin menunda untuk supaya kita belajar sadar bahwa kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita sadar ketika belum dijawab, bisa berarti doa kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang saya kasih, saat kerajaan Allah dan kemuliaan namanya mendapatkan tempat, terutama dalam hidup kita, maka uang dan hal-hal lain tidak lagi membuat kita cemas, kita khawatir, kita takut, dan bersusah hati. Dalam kehidupan doa kita, menemukan seorang Bapa yang kaya, yang murah hati, dan tidak ada bandingnya. Bagi dialah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Marilah saudara, kita menjadi wakilnya Tuhan, duta dan representatif kerajaan Allah yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun kita ditempatkan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat penjelasan dari apa yang kami terima dari firman-Mu ini. Biar kami boleh belajar untuk menyadari Bapa, bahwa kami berdoa bukan karena ada jasa, ada andil, ada kebaikan kami. Tapi Engkau yang mengajar kami berdoa. Biar kami berdoa sadar ketika kami terpenuhi apa yang kami minta, biar kami kembalikan kepada Engkau. Dan saat kami berdoa kami percaya, sehingga tidak ada keraguan. Kami belajar mempercayakan apapun yang menjadi perluan hidup kami. Berkati seluruh kekasih kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban atas hidup mereka masing-masing. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.